Shalom teman-teman, welcome to Hope Kids. Teman-teman, sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dan berkatilah kakak-kakak sekolah minggu, dan berilah kami kesehatan, dan hapuskanlah virus corona ini ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya. Banyak semua anak-anak sekolah minggu diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Adik-adik, tahu nggak bahwa kita semua adik-adik sekolah minggu, semua kita kakak juga dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo kita naikkan pujian, katakan big or small. Ayo Kak Sela. Ayo tepuk tangannya, kasih senyum yang meriah, yang sukacita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Buat geraknya ya. Big or small, short and tall, semua dikasihinya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sasa. Sasa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya, dari awal katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dikasihinya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi sasa. Sasa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi, bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan, bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, bersama Tuhan Yesus kita dimampukan untuk melakukan segala perkara karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kita mau naikkan pujian, katakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita buat geraknya ya. Katakan ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Katakan ku terbang. Ku
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta, katakan di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, dengan sukacita kita mau ulang pujian ini sekali lagi. Katakan dari awal. Ku daki-daki, ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Katakan ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Katakan di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kakak undang adik-adik sekolah minggu, ayo buka hati dan pikiran. Kita akan mau katakan kepada Tuhan Yesus, ini hidupku, ini hatiku. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Katakan ku sembah, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus Tuhan, ku sembah kau Yesus Tuhan, hanya kau Tuhan. Adik-adik, lebih sungguh lagi, mari kita ulang pujian ini dari awal. Katakan, ini hidupku, ini hatiku. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Katakan, ku sembah kau Tuhan Yesus, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus Tuhan, ku sembah kau Yesus Tuhan,
ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Mari adik-adik, kita sembah Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kita berikan pujian yang termanis bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau di bumi dan di surga. Engkau Allah yang baik, sungguh baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari anak-anak sekolah minggu sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ada baiknya kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami ucapkan pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan Yesus masih menyertai kami, masih memberikan kasih setianya kepada kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari tutup bungkus hamba-Mu. Mari Engkau yang berbicara agar firman-Mu boleh hamba sampaikan dan anak-anak boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan ya, buat hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan tentang hidup lama dan hidup baru. Nah, adik-adik semuanya, sebelum dengar firman Tuhan, abang mau tanya nih, siapa yang senang dengan baju baru? Oke, nah siapa yang senang dengan baju lama? Pasti semua kita lebih senang untuk pakai yang namanya baju baru. Betul apa betul? Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup lama dan hidup baru adik-adik. Jadi mari sama-sama kita dengar firman Tuhan. Fokuskan hatinya ya, sama-sama kita dengar firman Tuhan dan siapkan Alkitabnya dan juga hatinya, supaya apa? Apa yang boleh kita dengar, apa yang boleh kita dengar hari ini, boleh sama-sama kita lakukan. Amin. Nah, buat hari ini abang mau sampaikan dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, ceritanya apa sih? Mau dengar nggak? Nah, hari ini abang mau sampaikan bahwasannya ada satu cerita dalam Alkitab tentang Rasul Paulus yang bertobat setelah ketemu Tuhan. Nah, kenapa? Nah, hari ini abang mau cerita. Nah, ada satu cerita bahwasannya Rasul Paulus sebelum dia menjadi baru di dalam Tuhan, nah dia nggak suka dengan anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita hari ini yang bisa dengar firman Tuhan, duduk bersama, puji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, dia nggak suka adik-adik. Jadi kenapa? Ya, kenapa dia bisa berubah? Ya, setelah ketemu Tuhan. Ya, kenapa dia bisa berubah setelah ketemu Tuhan? Nah, ini ceritanya. Jadi kita bersyukur hari ini kalau kita boleh duduk datang ke tempat ini, boleh memuji nama Tuhan sekalipun pandemi, tapi kita tetap stay untuk boleh beribadah, mendengarkan kabar baik. Nah, apa itu? Nah,
Jadi Rasul Paulus sebelumnya nggak suka lihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia nggak suka kalau kita datang ke rumah Tuhan memuji nama Tuhan, baru apalagi menyembah nama Tuhan, baru apalagi dengar firman Tuhan. Dia nggak suka, sehingga oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan menangkap ataupun Tuhan menampakkan dirinya kepada Rasul Paulus. Nah, sebelumnya namanya itu Saulus, adik-adik. Jadi sebelumnya di hidupnya yang lama, ketika Saulus ngelihat orang-orang percaya, dia pengen tangkap anak-anak Tuhan, dia pengen aniaya anak Tuhan. Tapi apa yang terjadi setelah Tuhan mengubahkan hidupnya? Nah, sama seperti yang abang bilang tadi di awal, siapa yang suka dengan baju baru, siapa yang suka dengan baju lama. Ternyata kita semua lebih suka mengenakan baju baru. Sama dengan Rasul Paulus, ketika dia ketemu sama Tuhan, dia mengenakan hidup baru. Apa itu hidup barunya ketika ketemu sama Tuhan? Nah, dari yang gak suka kenal sama Tuhan menjadi seorang yang memberitakan kabar baik, adik-adik. Nah, jadi hari ini buat adik-adik semua yang boleh datang ibadah, yang boleh mendengar firman Tuhan, nah kita bersyukur dari awal bisa kenal Tuhan. Makanya untuk itu adik-adik, kita harus pergunakan hidup kita menjadi berkat, untuk hidup kita menjadi yang lebih baik, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Karena kita tahu ya, beberapa hari yang lalu kita juga memperingati satu peristiwa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia menjanjikan seorang penolong, penghibur, yaitu namanya Roh Kudus. Makanya adik-adik, untuk hari ini kita perlu yang namanya tuntunan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, untuk membuat kita menjadi yang lebih baik, untuk menjadikan kita anak yang baik. Untuk itu adik-adik, mulai dari sekarang, mau nggak kita semua yang hadir di sini menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup baru? Ya, pasti semua kita mau. Amin. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita mau hidup baru itu, yang pertama apa yang kita lakukan? Mendengar firman Tuhan. Yang kedua, apalagi? Hidup benar. Baru apa lagi? Yang ketiga, ya, menaati orang tua. Baru apa lagi? Yang keempat, dengar firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi buat hari ini kita juga harus belajar dari yang namanya Rasul Paulus. Dari seorang yang gak suka dengar kebenaran firman Tuhan, ketika dia kenal Tuhan, dia berubah menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita yang hari ini, yang mungkin kalau selama pandemi gak ibadah atau gak bisa beribadah, nah mulai sekarang dengan adanya ibadah yang sudah mulai dibuka, mari kita kembali lebih giat untuk ibadah. Kenapa? Karena udah lama kita gak ibadah sama Tuhan. Nanti kalau begitu terus iman kita menjadi mati. Jadi hari ini adik-adik, sharing firman Tuhannya yang kakak boleh sampaikan bahwasannya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang baru adik-adik. Jadi hidup yang lama kita yang malas-malasan, malas beribadah, kalau yang di hari Minggu malas bangun, ataupun yang masih suka nonton film kartun, tinggalkan dulu. Kita datang ke gereja untuk dengar firman Tuhan. Oke adik-adik, nah itu yang boleh abang sampaikan hari ini. Semoga firman yang boleh abang tabur, firman yang boleh adik-adik dengar, boleh menjadi suatu rema dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik ingat ya, ketika kita mulai hidup baru, kita harus dipimpin Roh Kudus. Hidup kita yang lama kita tinggalkan, hidup kita yang baru kita jalani dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, untuk itu adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa
ya kita serius ya. Sebelum kita mau serius dalam berdoa, ya kita mau tutup firman Tuhan, kita serius. Oke. Jadi buat adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu bersyukur ya Tuhan buat hari ini Tuhan, buat penyampaian firman-Mu yang boleh hamba-Mu tabur ya Tuhan. Bapa, mari berkati setiap hati, setiap telinga yang boleh mendengar ya Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak sekolah minggu-Mu boleh mengerti ya Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak sekolah minggu-Mu boleh mengetahui isi firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang mengajari anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Engkau yang akan mendidiknya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa, kami boleh meninggalkan hidup kami yang lama menuju hidup kami yang baru Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau pakai seperti Rasul Paulus Tuhan. Dari yang gak suka dengar firman Tuhan, kami menjadi suka mendengar firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ya Bapa, mari berkati anak-anak sekolah minggu-Mu. Mari berkati orang tuanya Tuhan. Mari berkati setiap guru-guru sekolah minggu juga ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memulihkan bangsa kami Indonesia dari pandemi Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekarang tiba waktunya kita menerima berkat. Mari angkat tangan adik-adik, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom teman-teman, ini ayat hafalan minggu ini ya, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jangan lupa dihafal ya teman-teman, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.